Jadi ketika Rasulullah mengajarkan kepada kita mengukur diri kita, mengukur kehidupan kita, mengajarkan kita kehidupan, itulah yang menjadikan inspirasi untuk mengangkat tema di kesempatan yang Allah muliakan ini. Allamani al-ibtila atau al-ibtila'u 'allamani. Ada sesuatu yang mengajarkan aku. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari bersama-sama kita bersyukur, memanjatkan dengan segala rahman dan rahim yang Allah limpahkan untuk kita di pagi yang cukup indah, cerah, sekalipun tadi memasuki kota Madiun sempat gerimis sebelum sholat subuh, sekalipun di kondisi pandemi yang masih terus berkepanjangan, Allah masih mempertemukan kita untuk menuntut ilmu. Allah mengajarkan kita untuk belajar bersabar di tengah-tengah kesulitan, penderitaan, kesakitan. Ini adalah rahman, rahim yang Allah limpahkan untuk kita semua. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang menuntun dan mengajarkan kita segala ketauladanan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, termasuk dekatnya seorang hamba, berimannya seorang hamba itu salah satu indikatornya adalah ketika hambanya itu memahami dan mengerti apa yang sebenarnya Allah deritakan untuk dirinya. Jadi ketika Rasulullah mengajarkan kepada kita mengukur diri kita, mengukur kehidupan kita, mengajarkan kita kehidupan, itulah yang menjadikan inspirasi untuk mengangkat tema di kesempatan yang Allah muliakan ini. Allamani al-ibtila atau al-ibtila'u 'allamani. Ada sesuatu yang mengajarkan aku, yaitu al-ibtila. Apa al-ibtila? Dan itu berkembang bisa menjadi bala, berkembang menjadi masyaqqah, dan seterusnya. Ada syaqqa, yashuqqu, syaqqan, masyaqqah, dan seterusnya, syuqiyah. Jadi ketika orang susah, sulit, sakit, menderita, mungkin itulah yang barangkali 1 bulan, 2 bulan yang lalu kita rasakan. Tidak ada yang mendekatkan diri kita kepada Allah kecuali di saat kita menyadari yang Allah timpakan itu adalah sesuatu yang mengajarkan kita untuk kembali kepada Allah. Apa yang terangkat dari tema ini sebenarnya mengajak kita untuk memahami penderitaan itu apa sih? Dari penderitaan itu kita akan mengetahui dunia ini sebenarnya sesuatu yang untuk apa Allah jadikan bagi kita. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan ad-dunya darul bala wal akhiratu darun ni'am. Dunia itu tempatnya bala. Bala kalau kita artikan ujian, cobaan, kesulitan, kesengsaraan, kesakitan, penderitaan, itulah dunia. Dan akhirat itu adalah sebuah kenikmatan, lawan daripada yang kita sebutkan itu tadi.
Dalam hadis yang lain juga disebutkan dunia itu sijnul mu'minin. Ad-dunya sijnul mu'minin wa junnatul kafirin. Dunia itu penjaranya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan dunia itu adalah surga untuk orang-orang yang menutup diri kebenaran kepada Allah, yang disebut dengan al-kafir. Coba kita pikirkan baik-baik, kita resapi baik-baik. Hari ini kita dikondisikan dengan segala keterbatasan. Berdagang susah, bekerja pun terbatas, beraktivitas pun terbatas. Biasanya silaturahim, biasanya saling kunjung, saling sapa, saling bertemu, saling bertatap muka, saling mengisi. Mungkin hari ini tetapi terbatas. Saya melihat biasanya kursinya nempelnya agak rapat, sekarang agak jarang. Jadi sepertinya Allah melepaskan kedekatan kita antar sesama, tetapi mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi kita diminta untuk tidak berdekat-dekat dengan sesama manusia, karena nanti timbul fitnah, timbul kecurigaan, dan timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi Allah mengajak kita semakin lebih dekat kepada Allah. Indikasi itulah yang akhirnya kita melihat kajian semakin ramai, masjid semakin hidup, kedekatan seseorang untuk sadar akan kematian semakin tinggi. Mudah-mudahan tidak terjadi di sini ya. Di beberapa tempat itu luar biasa. Sampai akhirnya pada takut, khususnya di wilayah yang heterogen, perumahan-perumahan yang ada di kota. Sampai tidak punya tim dan tidak ada yang berani untuk menjadi tim ketika ada kematian itu terjadi. Ini bagian dari apa yang harus kita ambil dari ibrah ketika Allah mendatangkan yang demikian untuk kita. Seorang filosof Jerman, Friedrich Nietzsche, dia menyebutkan, to life is to suffer. Untuk hidup itu kita harus menderita, harus susah. And to survive from, apa itu? To survive. Survive itu apa? Biar kita ini ya survive, bisa bangkit, kita ini bisa hebat, bisa menangkal, bisa menangani dari apa yang terjadi, is to find the meaning of. Kita diminta untuk menemukan arti dan makna di balik the suffering, di balik sebuah penderitaan. Nah, hari ini kita seperti apa? Ada yang menyatakan hidup itu harus kita nikmati. Saya akan hidup 1000 tahun lagi. Saya akan menginvestasikan apa yang saya miliki dengan investasi kerja. Tetapi bukan kerja lillah, bukan berbuat karena Allah, tetapi untuk berbuat terhadap sesuatu selain Allah. Ini kan berbahaya. Coba kita berpikir seperti apa ulama terdahulu. Dia nggak pernah memikir dirinya sendiri. Beberapa alim menulis dan menulis, membaca dan membaca, belajar dan belajar. Sampai akhirnya dia meninggalkan salah satu kewajiban yang Rasulullah tuntunkan untuknya, yaitu menikah. Sehingga sampai pada akhir hayatnya, dia tidak menikah karena dia terus menulis, membaca, menulis, dan membaca. Banyak tokoh-tokoh Islam bukan artinya anti tidak mau menikah, tapi dia lebih mengedepankan masyarakatku banyak yang masih bodoh. Di kampungku, sahabat-sahabatku, rekan-rekan dan orang-orang yang ada di sekitarku membutuhkan aku. Disitulah dia mencoba untuk mendalami kehidupan ini dengan penuh penderitaan. Dia belanjakan hartanya, uangnya, semata-mata untuk belajar menuntut ilmu,
dan itu menulis yang nanti karyanya menjadi jariyah untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Saya teringat dulu seorang dosen yang pernah mengajar saya, namanya Profesor Dr. Din Muhammad. Dia akhirkan namanya Muhammad. Kalau Indonesia kan Muhammadnya di awal ya. Muhammad Ikhwan, Muhammad Sabil dan seterusnya. Dia akhirkan Din Muhammad. Beliau berkebangsaan Sri Lanka dan belajar sampai doktoralnya di Al-Azhar University. Menulis karya ilmiah dengan judul Al-Hub Al-Ilahi. Al-Hub Al-Ilahi itu kecintaan yang semata-mata hanya cinta kepada Allah. Karena dia fokus dalam dunia kesufian, maka dia menggambarkan beberapa tokoh-tokoh sufi yang mencintai kehidupannya hanya karena Allah. Yang unik, dia belanjakan dari penghasilannya lebih dari 50% itu untuk membeli buku. Yang unik lagi, setiap hari dia berangkat menuju kampus itu hanya dengan bisnya kampus. Padahal untuk membeli kendaraan pribadi sangat mampu sekali. Mungkin gajinya 1 bulan itu bisa untuk membeli 1 kendaraan lah, kalau kita ukur dengan harga kendaraan ideal untuk orang-orang Indonesia. Tapi dia belanjakan buku. Dia gemari dirinya untuk membaca. Suatu hari saya tanya, Prof, untuk apa kok setiap saya melihat jenengan itu bukunya pasti berbeda? Lalu beliau bercerita untuk membelanjakan kitab-kitab itu dari penghasilan, lebih dari penghasilannya dalam 1 bulan. Ternyata beliau membuat perpustakaan besar di wilayah, di kampungnya di Sri Lanka. Ini makna hidup itu kita diajari untuk susah. Hidup itu kita diajari untuk menderita. Dalam metode pembelajaran, metode mengajarkan kehidupan di keluarga kita. Kita punya pasangan hidup, yang ibu ini akan membahagiakan bapak, dan bapak juga akan selalu membahagiakan ibu dan anak-anaknya. Minta apa dituruti, mau apa dibelikan, ingin apa dipenuhi. Pertanyaannya, apakah kebahagiaan-kebahagiaan yang demikian ini menjadikan keluarga ini berhasil? Padahal kita melihat banyak orang-orang yang berhasil dalam perjuangan hidupnya itu dimulai dari sebuah kehidupan yang susah. Banyak perjuangan ulama klasik itu dimulai dari perjuangan yang menunjukkan kehidupan ini seperti ketika Allah menciptakan manusia. Kan Allah itu menciptakan manusia dengan susah payah. Dengan susah payah. Fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia itu fi kabadin. Kabad itu artinya masyaqqah. Masyaqqah itu artinya susah. Artinya manusia diciptakan oleh Allah itu dalam situasi, dalam keadaan yang itu diminta untuk berada dalam kesusah payahan, kesulitan. Lalu ketika kita menjalani kehidupan ini, kita diminta untuk hidup ini biar enak. Hidup ini menikmati. Hidup ini adalah hidup yang penuh dengan kesenang-senangan. Pertanyaannya, seperti apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan untuk kita yang demikian ini? Bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan kehidupan para sufi yang dengan betah dia menyimpan pakaian hanya pakaian seadanya. Yang menggunakan pakaian dengan pakaian yang bukan dengan pakaian yang indah, tetapi pakaian yang benar-benar menjadikan ketika dipakai ini tidak enak. Gambaran kehidupan ini adalah gambaran yang mencontohkan kalau Allah mengajarkan kehidupan kita bukan untuk bersenang-senang, tetapi kehidupan yang sebenarnya yaitu kehidupan yang penuh dengan kesusah payahan. Yaitu fi kabad itu tadi, fi masyaqqah.
Dalam beberapa istilah, ada yang mengistilahkan dengan al-ibtila, ada yang mengistilahkan dengan al-masyaqqah, ada yang mengistilahkan dengan al-imtihan, al-ikhtibar, al-fitnah. Kesemua ini kalau diartikan masyaqqah, kesusahan, kesulitan. Al-ibtila, bala, penderitaan, atau sering dengan bahasa kita menjadi bala. Ikhtibar, ujian. Fitnah, fitnah. Imtihan sama dengan ujian. Tapi apa bedanya? Apa yang membedakan di antara kedua ini? Al-Quran menggunakan kalimat-kalimat ini berulang-ulang. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya. Di dalam surah Al-Insan, di pengawal surah Al-Insan ayat kedua, inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtali. Sungguh benar-benar kami menciptakan manusia ya, min nutfatin amsaj, dari air yang bercampur. Lihat kalimat berikutnya, nabtalihi, untuk selalu kami uji. Ibtala, yabtali, ibtila. Nabtali berarti untuk kami uji. Berarti Allah menciptakan manusia secara tidak langsung. Allah akan selalu mendatangkan bala. Allah akan selalu mendatangkan penderitaan. Allah akan selalu mendatangkan manusia itu berada dalam kesulitan dan kesusahan. Lalu siapa yang dalam hidup ini tidak pernah menemukan sesuatu yang susah? Hari ini mungkin kita akan mengatakan semua susah. Mustahil kalau ada manusia yang mengatakan saya tidak pernah susah. Mustahil kalau ada yang mengatakan saya tidak pernah sulit. Kenapa demikian? Karena Allah dalam garisan-garisan yang digariskan dalam kehidupan manusia, proses yang Allah ciptakan untuk kehidupan manusia, memang manusia diminta untuk selalu berada dalam kesulitan. Berada dalam kesusahan. Suatu hari mungkin ada yang bertanya. Mungkin ada yang bercerita. Hari ini susah. Berdagang susah. Bahasa kita mungkin sambatan begitu ya. Sambatanisme. Cara pandang orang ini selalu sambatan, berkeluh kesah, nggak bisa membayar uang sekolah, nggak bisa membayar kredit cicilan rumah, nggak bisa belanja untuk hari esok. Kita berkeluh kesah. Pertanyaannya, bukankah Allah itu sudah menjadikan hidup kita ini memang dalam keadaan susah? Yang uangnya banyak juga susah. Karena di mana dia mau menyimpan uang yang banyak ini? Karena ketahuan simpanannya pada jumlah yang banyak, ini juga jadi masalah. Yang pekerjaannya banyak juga susah. Semakin banyak pekerjaannya, semakin besar amanah dan tanggung jawab untuk kehidupannya. Jadi tidak ada istilah orang di posisi kehidupan itu dia menemukan kenikmatan. Kenikmatan yang sebenarnya ya nanti di akhirat. Kenikmatan yang paling indah ketika kehidupan kita ini sudah berakhir dan pertanggungjawaban atas amanah kehidupan itu telah selesai. Ini yang diharapkan dalam kehidupan umat manusia yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Naqibul Attas dalam kitabnya, dalam karangannya yang cukup spektakuler dan terkenal, itu dikenal dengan tulisan The Prolegomena to the Metaphysics of Islam. Syekh Naqibul Attas ini berkebangsaan bangsa Indonesia aslinya. Beliau dilahirkan di Bogor, lalu kemudian keilmuannya dimatengkan, dibesarkan di Malaysia. Terkenal dengan tokoh filsafat Islam di dunia yang berasal dari wilayah kita di Asia.
Tulisan-tulisan Naqibul Attas itu dikenal dengan tulisan yang lurus karena dia meluruskan faham kefilosofian, faham keislaman, biar tidak ada Islam kanan, Islam kiri. Beliau menyebutkan, orang yang berada dalam petunjuk, orang yang berada dalam hidayah Allah, orang yang selalu teguh istiqamah, kembali kepada apa yang telah Allah dan Rasulnya turunkan, disitulah dia akan menemukan indahnya sebuah kesulitan, indahnya sebuah penderitaan. Jadi bukan lalu orang yang ketika berada dalam kehidupan lalu dia berada dan menyebutkan kenikmatan, keenakan, maka ketika itu sebenarnya dia jauh dari petunjuk Allah. Yang berkiblat kepada apa yang menjadi hukum-hukum Allah, maka sebenarnya ketika itu dijalani menjadi susah. Sederhana saja, kita mengistiqomahkan salat qabliyah dan ba'diyah, mengistiqomahkan salat berjamaah, mengistiqomahkan puasa, mengistiqomahkan salat fardu berjamaah, mengistiqomahkan diri kita untuk hadir di beberapa kajian-kajian yang kita ikuti. Itu berat karena ada kalimat beristiqomah. Seperti sahabat Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat yang lainnya, dan itu disampaikan kepada Rasulullah, tunjukkan aku satu amal perbuatan yang kalau amal perbuatan itu aku lakukan dengan baik, aku tidak akan bertanya kepada engkau ya Rasul. Dulluni ala amalin lan as'aluka ba'da an sa'altuka syai'. Faqala Rasulullah, lalu Rasulullah berkata, antu'min billah summa istaqim. Berimanlah kepada Allah lalu beristiqomahlah. Coba kita belajar memahami keyakinan hidup hanya karena Allah. Lalu istiqamah dengan keyakinan itu. Itu berat. Anak mau sekolah, berkeluh kesah, Bu, jangan dibayar, menyicil lah. Malu saya. Apa perasaan ibu? Ya Allah nak, bapak susah, tokonya sepi, pekerjaan sulit, pandemi berkepanjangan. Coba pelajari seperti ini. Kita cuma punya keyakinan ada Allah. Kita cuma punya keimanan seperti bahasa iman kan, al-imanu lughatan at-tasdiq. Etimologinya kan iman itu adalah tasdiq, membenarkan. Dari sesuatu yang dibenarkan atau sesuatu yang kita datangkan untuk kita terima ini sebuah kebenaran, muncul keyakinan. Tapi godaan itu ada saja. Pak, di mana anaknya? Di pondok. Sudah telepon? Belum. Ini tadi ibu yang itu ngabari kalau ini katanya sakit. Enggak ya, bapak dan ibu tuh jantungan, deg-dak gitu. Ini anak gimana di pondok? Lalu tetangganya meyakinkan, sudahlah Pak, Bu, anak ini kalau sudah belajar disekolahkan di pesantren, kita yakin kepada Allah, serahkan kepada Allah. Karena petunjuknya Allah kan diminta untuk menuntut ilmu. Petunjuknya Allah kan kita diminta untuk mengajarkan anak-anak ini menjadi anak yang saleh. Yang ada kan seperti itu. Tapi yang kita rasakan menderita. Maka tidak salah ketika Syekh Naqibul Attas menyebutkan itu tadi. Orang yang berada dalam petunjuk dan garis-garis hukumnya Allah, dia akan dalam posisi kehidupan ini susah, menderita, penuh dengan sesuatu yang memberatkan dalam hidupnya. La haula wala quwata illa billah. Nah, kondisi-kondisi hari ini itulah yang mengajak kita untuk memunculkan potensi ini. Makanya dalam surah Al-Insan di akhirnya kan disebutkan faj'alnahu sami'an basira. Ya, ketika Allah sudah menyebutkan manusia itu diciptakan dari setetes air yang bercampur, lalu kami uji mereka. Lalu kami kasih penderitaan pada mereka. Tetapi Allah kasih potensi. Nabtalih faj'alnahu sami'an basira. Lalu kami jadikan manusia itu sami' basir. Dia punya kekuatan untuk mendengar.
Dia punya kekuatan untuk melihat. Ini ada potensi. Apakah potensi itu kita munculkan? Apakah kekuatan kita untuk melihat di balik sebuah penderitaan itu adalah sebuah kemudahan? Banyak ayat-ayat Allah yang menerangkan kepada kita sesuatu yang menyusahkan itu pasti Allah menginginkan sesuatu yang ada di baliknya sebuah kemudahan, kan banyak. Inna ma'al usri yusra dan seterusnya itu kan banyak. Ini ibarat sebuah logika sehat sajalah. Kita pegang balon. Balon yang bulat itu atau lonjong itu kita tekan satu sisinya. Anggaplah hidup ini tertekan. Ekonomi tertekan, politik tertekan, agama, ibadah tertekan. Karena satu sisi kita tekan. Balon itu kan tidak lalu pecah. Tapi dia akan menggelembung di sisi yang lainnya. Nah, ketika balon ini lonjong begini, kita tekan satu sisi, dia gelembung di sisi yang lainnya. Asal ini tidak terlalu keras tekanannya. Kalau tekanan ini terlalu keras, sehingga tidak ada kekuatan kemampuan kita untuk memanage, pecah, hancur, kematianlah yang terjadi. Ini ketika ditekan, gelembung di belakangnya. Itu yang kita cari. Allah pasti membuat kemudahan-kemudahan seperti itu. Tidak ada kamus Allah itu menyusahkan hambanya, tidak ada. Yang ada penderitaan, kesulitan itu dipahami ketika kita hidup di dunia, itu karena kita mengikuti garis hukum dan petunjuk yang Allah berikan untuk kita. Maka jawabannya, berbahagialah teman-teman, saudara-saudara kita yang hari ini dalam keadaan susah. May yuridillahu bihi khairan yusibhu minhu. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya dalam kehidupan dunia, Allah akan kasih musibah darinya. Berarti ada ujian. Jadi nggak perlu ada yang takut ya kalau hari ini. Kemana ibu kok lama nggak muncul? Bapak kemana kok nggak muncul? Nganu, isolasi mandiri. Kena COVID, nah, ya kan kayaknya itu kalau sudah LC gitu ya, lulus COVID, itu betul ya? Itu kayaknya gimana gitu, kayak minder, mana bu kok anu pak kemarin saya kena COVID gitu, wah langsung, kayaknya gimana begitu. Apalagi bawa suratnya itu tertuliskan apa? Positif, itu tertekan, mental kita jatuh. Susah, minder, nggak berani jujur sama ibu atau sama bapak. Jadi bapak ketika keluar dari kantor pulang membawa surat, loh kok positif? Diam aja bapak itu. Atau mati rasa. Sudah pernah ya? Yang belum pernah selain saya siapa? Coba, yang terjadi begitu rasa indera penciuman kita ini sudah tidak berfungsi, lalu kita berada dalam tekanan. Pensiun ya tekanan, toko sepi tekanan, sakit keluarganya, orang tuanya, ada yang dipanggil anak, ibu, bapak, dan seterusnya, tekanan. Tidak boleh. Tapi kita kembalikan kepada Allah dengan kalimat innalillah itu tadi. Kita kembalikan kepada Allah, harusnya senang dong. Harusnya bahagia. Karena di saat penderitaan itu diturunkan oleh Allah, di saat musibah itu Allah kasih untuk kita, disitulah sebenarnya Allah ingin untuk kita sebuah kebaikan. Itu dalam hadis Bukhari disebutkan seperti itu. May yuridillahu bihi khairan yusib min. Jadi kalau ada yang menginginkan satu kebaikan dari apa yang akan Allah berikan untuknya, maka Allah akan kasih satu ujian, musibah, cobaan dalam hidupnya. Kan sama kalimatnya, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan dalam kehidupannya, maka hendaklah dia yufaqihu fiddin. Memahami apa yang ada dalam agamanya Allah. Lalu coba sama-sama kita merenung. Hari ini kita tertekan atau tidak? Hari ini kita mendapatkan kesulitan atau tidak? Musibah ini berkepanjangan sampai kapan? Gak ada yang tahu. Ada yang tadi sebelumnya saya bicara,
Ustadz ini mau ada jilid berapa Ustadz nanti? Katanya ada COVID jilid 3 begitu. La haula wala quwata illa billah. Kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Mau kapan berakhirnya? Sampai kapan? Sampai tua ya Ustadz? Nggak tahu. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Allah yang punya kita. Yadullah fawqa aydihim. Ini kan ada genggamannya Allah ini. Genggamannya Allah itulah yang sebenarnya kehidupan kita ada di situ. Maka ketika Allah kasih dalam hidup kita ini dengan segala penderitaan, kesulitan, kesusahan, itulah sebenarnya Allah inginkan apa yang terjadi dalam hidup kita ini dengan baik. Ini baru pembukaan Pak ya, penderitaan ini. Belum isinya ini, masih penderitaan. Coba kita bandingkan sekarang kalimat ada al-ibtila, al-bala dengan ada al-ikhtibar, al-imtihan. Setiap Allah kasih bala, ya, setiap Allah kasih musibah, Allah kasih ujian, yang terjadi itu kita susah. Kita akan berada dalam tekanan. Itu manusiawi. Sangat manusiawi. Ada keluarga kita yang di posisi sakit kondisi hari ini misalnya. Tiba-tiba sesek, ambulan datang, masuk plek. Sudah protokoler kesehatan. Anaknya, keluarganya nggak ada yang bisa menunggu. Susah apa tidak? Susah. Tapi hati kita kan bahagia. Harusnya hatinya bahagia. Allah sayang dengan Allah uji untuk kita seperti itu. Ada yang rumahnya tiba-tiba kebakaran gara-gara musim panas kemarin. Kebakaran lalu dia melihat, ya Allah ternyata simpanan, tabungan, apa yang menjadi kecintaan hilang dalam waktu sekejap. Ada yang tiba-tiba kendaraannya, sepeda motornya diambil. Diambil bukan diambil sama Allah, diambil maling begitu ya. Sehingga Allah ambil rizki yang dia miliki, yang Allah titipkan untuk hidupnya, itu dengan hilangnya sepeda motor itu tadi. Yang ada apa? Sedih, menangis. Bertanya kepada tetangga, satpam, telepon suara Surabaya. Telepon teman-teman, lapor dan seterusnya. Yang ada menderita. Itu manusiawi. Tapi hati kecil kita bisakah berkata kita bahagia? Nah, bala itu di situ. Ujian itu di situ. Tetapi ketika menggunakan ikhtibar, imtihan, itu Allah akan kasih kesenangan. Karena anak kita kalau sudah melalui sebuah ujian lalu dia lulus, dapat nilai apa? A+. Dapat nilai apa? Kamlaut. Itu kan senang. Tapi hati-hati di balik kesenangan itu Allah akan kasih kita susah. Jadi bala yang pertama itu betul kita merasakan menderita, tapi di balik setelahnya kita lapang. Kita senang. Ketika itu berhasil untuk kita lalui. Tapi kalau ujian, anak kita ujian tesis, ujian disertasi, skripsi, lulus, kamlaut, mumtaz, pulang. Kan bahagia kita, senang. Tapi di balik kesenangan, kebahagiaan itu Allah akan ujikan untuk kita dengan sesuatu yang tidak mengenakan. Itu sebenarnya beda imtihan, ikhtibar dengan ibtila atau al-bala atau masyaqqah. Titiknya tipis. Jadi saat manusia itu diberi kesulitan, di balik kesulitan itu sebenarnya adalah hakikat yang nanti akan dia rasakan setelah dia menderita, setelah dia susah. Makanya yang lulus COVID keluar dari rumah sakit, lalu kemudian kembali ke rumahnya, setelah dia melihat kiri, kanan, depan, belakangnya, wes begitu ya. Itu dia lalu merasakan, ya Allah, Allah itu masih sayang. Itu terasa. Setelah penderitaan itu terjadi. Nah inilah yang harusnya kita kembalikan kepada masing-masing di antara kita. Dalam hadis Bukhari itu juga disebutkan ya dari Abu Sa'id Al-Khudri ketika beliau bertanya kepada Rasulullah dengan kalimat Ayyun nas asyaddu bala, siapa manusia yang balanya, ujiannya itu paling berat? Dijawablah oleh Rasulullah, al-anbiya was-salih. Al-anbiya yaitu para nabi dan orang-orang yang saleh. Al-anbiya summa as-salihun. Para nabi,
dan orang-orang yang saleh. Siapa orang-orang yang saleh itu? Orang-orang yang selalu dalam keadaan melakukan kebaikan, yang kita sebut dengan as-saleh. Banyak orang baik, tetapi belum tentu dia bisa menebar kebaikan kepada yang ada di sekitarnya. Lalu kemudian Rasulullah menyebutkan, dan yang semisal dengannya, yang semisal dengannya, yang semisal dengannya. Diujinya seseorang itu di saat musibah itu ditimpakan hasba dini, hanya berdasarkan keyakinannya, ketaatannya kepada agama. Jadi ukuran ditimpakan ujian itu diukurkan kepada pemahaman agama kita. Semakin tinggi tingkat pemahaman keagamaan seorang itu, semakin tinggi tingkat ujiannya. Tapi semakin orang itu tidak punya keyakinan, tidak punya pemahaman terhadap agama, ya dia tidak akan pernah merasakan hidup ini adalah ujian. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang hari ini benar-benar memiliki pemahaman, yang pemahaman keagamaan ini luar biasa, beliau akan merasakan ujian hidup ini berat sekali, susah sekali. Bayangkan ya, biasanya ngaji, tiba-tiba ngaji ini enggak ada. Ibaratnya biasanya membaca, mengajarkan, menuntut ilmu, tiba-tiba enggak ada. Itu seperti biasanya kita ibadah sholat berjamaah di masjid, tiba-tiba ibadah sholat berjamaah di masjid ini tidak diperbolehkan. Suatu hari ada salah satu rekan kita itu kebetulan pengurus takmir, yang tinggalnya kebetulan berdekatan di sampingnya masjid, terpapar. Lalu kemudian menebar ke beberapa takmir yang lainnya sampai salah satu diantaranya harus dipanggil oleh Allah. Langsung masjid ditutup, plak, 14 hari. Seperti apa perasaan kita yang biasa menjadi ahlul masjid? Kan merasa sedih, merasa ada yang hilang. Biasanya kita sholat berjamaah ini, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Kita berdekatan terus ya, rapat barisan kita lurus. Sekarang kita diminta untuk merenggang. Seperti itulah. Semakin tingkat kedekatan kita kepada Allah semakin tinggi, semakin kita merasakan kalau ujian Allah yang Allah berikan ini cukup berat. Itu tingkat keagamaan terukur di saat yang demikian ini. Seorang penggali kubur, seorang mudin misalnya, di tengah-tengah tingkat kematian cukup tinggi, pemandi jenazah misalnya. Tuh, bayangkan coba. Semakin tingkat pemahamannya tinggi, dia akan semakin berpikir, hidup ini tidak ada artinya apa-apa. Kecuali yang dicari adalah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkanlah dalam akhir hadis tersebut, wa ma yazalul bala. Bala ini tetap akan selalu ada pada orang-orang mukmin hatta yamshi 'alal ard. Sampai dia itu dipanggil oleh Allah, artinya dia ada di tanah. Yamshi berjalan berarti berjalan masuk ke tanah, berarti dipanggil sama Allah. Tapi ini bala tidak akan pernah berakhir kecuali dia memahami dirinya untuk mentaati kehidupannya semata-mata kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengambil satu kisah. Ada seorang ulama yang cukup karismatik. Ada yang menyebut dalam beberapa ensiklopedi beliau adalah sosok yang sangat karomah. Beliau bernama Ibnu Hajar Al-Haytami. Nama lengkapnya panjang sekali. Bisa dilihat di catatan kita itu, di tulisan kita. Beliau hidup di tahun 909 sampai 973 Hijriah. Lahir dan besar di wilayah Al-Haytam. Al-Haytam itu sisi barat daripada negeri Mesir. Orang yang tidak punya tapi cerdas. Miskin tapi cerdas. Dzakiyun. Cerdas ini kekuatan memori hafalannya cukup kuat. Itu Ibnu Hajar Al-Haytam. Kehidupanlah yang mengajarkan
bagaimana dia seharusnya berbuat dalam kehidupannya untuk menjadi sosok yang baik. Di tengah-tengah Ibnu Hajar Al-Haytami ini banyak belajar, banyak membaca, banyak menulis. Sehingga dia bangga apa yang dilakukan dalam hidupnya ini adalah kebaikan, yaitu menuntut ilmu dan mencari kebenaran. Maka suatu hari setelah dia menikah, dia pun tidak mampu untuk membahagiakan istrinya kecuali membahagiakan apa yang dia lakukan dengan menuntut ilmu, yaitu belajar, menulis, dan membaca. Karya-karyanya banyak, ilmu-ilmu yang diajarkan banyak dan ditulis dalam beberapa literatur. Lalu sang istri suatu hari bertanya, karena tidak bisa makan, karena makannya pun susah waktu itu, sampai beberapa tahun dia tidak makan daging. Padahal daging untuk konsumsi orang Arab itu seperti tempe dan tahu untuk kita di Jawa. Nah, bayangkan, tempe dan tahu ini harganya berapa? Nah, ini tidak bisa makan daging beberapa tahun. Ada beberapa ensiklopedia itu menyebutkan sampai 4 tahun lebih. Maka sang istri pun bertanya, "Wahai Haytham, katanya engkau itu ilmunya banyak. Katanya orang-orang yang kau ajarkan itu adalah orang-orang yang nanti menjadi orang yang besar. Katanya yang kau kerjakan itu adalah kemuliaan, sehingga apa yang ditulis, apa yang dipelajari itu nanti menjadikan kita hidupnya menjadi mulia. Mana?" Sang istri berkata seperti itu. Lalu Ibnu Hajar pun berpikir, hanya dikatakan, sabar wahai istriku. Sabar wahai istriku. Aku hanya ingin hidup sesuai dengan apa yang kehendak Allah ajarkan dalam hidupku. Kan berat. Jadi Allah mengajarkan hidup kita dengan apa? Dengan kehendak Allah. Jadi seperti mengalir saja. Berusaha, ya sudah berusaha. Berupaya, sudah berupaya. Dan yang dia usahakan, dia upayakan, itu yang terbaik. Mungkin kalau dia bekerja untuk menanam kurma atau zaitun, mungkin dia akan menjadi saudagar kaya. Kalau dia beternak dengan ternak kambing, sapi, mungkin dia akan menjadi orang yang kaya. Tapi Ibnu Hajar tidak. Dia memilih untuk belajar, menuntut ilmu, menulis dengan karya-karyanya. Suatu hari saking tidak kuatnya, sang istri mengeluh karena waktu itu kesal karena tidak bisa mandi di tempat pemandian permaisuri. Hanya karena gara bayarnya waktu itu 5 dirham. Tapi sang istri ini nabung setengah dirham. Begitu ingin mandi ke tempat pemandiannya permaisuri ini sedang mandi. Biayanya mahal karena ingin selfie mungkin ya kalau sekarang kita. Tapi dulu belum ada selfie. Mau ketemu dengan permaisuri, masuknya 25 dirham waktu itu. Kesal pulang, mana duitnya, nggak ada, ini 5 dirham kurang. Lalu Ibnu Hajar mengatakan begini, kalau itu yang engkau cari, pergilah bersamaku dan aku akan mengajakmu kepada sebuah sungai. Aku akan mengajakmu kepada sebuah sumur. Gitu. Berangkatlah Ibnu Hajar Al-Haytami ini bersama sang istri kepada sebuah sumur. Lalu sumur itu pun diambilnya lah 1 ember air. Mungkin istrinya berkata begini, yang saya butuhkan itu uang, bukan air. Yang saya butuhkan itu adalah fasilitas, keindahan, bukan sumur. Tapi begitu Al-Haytami mengambil 1 ember dari sumur tersebut, yang keluar adalah uang receh dirham. Dalam kisah lain menyebutkan yang keluar itu adalah permata. Ada yang mengatakan itu adalah kepingan-kepingan emas. Kurang. Sang istri menjawab, kurang kalau cuma 1 ember. Diambil lagi 1 ember. Ini kurang. Diambil lagi sampai ember yang ketiga. Sang istri mengatakan, cukup Haytham. Cukup dengan 3 ember ini kita akan menikmati hidup. Lalu Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, idhabi anti ila walidik. Pergilah engkau wahai istriku kepada orang tuamu. Lalu ambillah talakku untukmu. Dicerai. Ambillah talakku untukmu. Mungkin sang istri berkata, jangan begitu Ibnu Hajar. Ya sudah kalau gitu balikan 1 ember. Dibalikin 1 ember. Kita bawa 2 saja. Kalimat yang sama keluar dari Al-Haytami dengan kalimat yang sama itu.
Dibalikin lagi 1 ember, walhasil dikembalikanlah 3 ember tersebut. Dan sang istri mengatakan dalam kalimatnya, cukuplah aku memilih apa yang menjadi pilihan hidupmu. Karena Allah sudah menggariskan menjalankan kehidupan itu sesuai dengan kehendak apa yang Allah perjalankan untuknya. Fahami baik-baik dari kisah ini coba. Banyak hikmah yang bisa dipetik. Kalau hidup ini bukan untuk berfoya-foya. Bukan untuk melonggarkan waktu yang longgar, harta yang longgar, fasilitas yang longgar, kesehatan yang longgar. Bukan. Tapi kita diminta untuk bercapek-capek. Capek-capeklah dengan waktu kita. Capek-capekkanlah fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Lelah-lelahkanlah apapun yang ada dalam kehidupan kita. Jadi ibaratnya kalau sehat ya berbuatlah, bekerjalah, berpikirlah. Kalau kita punya fasilitas, gunakanlah fasilitas ini, jangan sampai ada yang menganggur, kan begitu. Kan ada ya, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, kan ada yang punya rumah lebih dari kebutuhannya kan, punya kendaraan lebih dari kebutuhannya. Ini kan diminta bercapek-capek. Zalim tidak? Zalim. Az-zulmu itu artinya wad'u syai'in laisa fi makani. Kezaliman itu artinya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sama ketika kita punya fasilitas, punya tanah, kalau ini nganggur kan jadi zalim. Sawah ini harusnya ditanami, tapi tidak ditanami. Milik siapa? Milik Pak Haji Fulan itu loh. Loh ini semuanya milik Pak Haji Fulan? Iya. Tanah harusnya ditanami. Tapi karena tidak ditanami, kan yang terjadi kezaliman. Jangan sampai ini nanti menuntut tanggung jawab, pertanggungjawaban dalam kehidupan kita. Itu rumah siapa? Rumah Pak Haji. Kosong. Berapa Pak Haji punya? Jari aja kurang katanya. Pak Haji itu rumahnya ada di sana, di sana, di sana, di sana. Zalim tidak? Banyak sahabat-sahabat, teman-teman kita, pejuang-pejuang kita yang belum punya rumah. Ini namanya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Ya. Ini harta siapa? Kan orang Indonesia itu kan bangga ya, kalau di dompetnya itu ATM-nya banyak, meskipun isinya kosong begitu ya. Dibuka itu mau Pak, ini bayar pakai apa? Monggo Pak, dibuka semuanya. Yang mana? Kartu kredit ABCD, ATM ABCD yang bisa begitu. Itu orang Indonesia bangga. Padahal orang di luar negeri kan tidak begitu. Dia satu kartu saja cukup untuk semuanya kan. KTP ya itu, kartu mahasiswa ya itu, ngambil duit ya itu, e-tol ya itu, semuanya itu. Nah ini, kita ini kurang cerdas di sini. Terlalu membangga-banggakan apa yang kita miliki. Padahal diletak ketika kebanggaan itu kita lakukan, di situ kita melakukan sebuah kezaliman. Maksudnya kan mungkin ini Pak, maksudnya itu Pak Ustadz, yang itu untuk anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dan seterusnya ya, disiapkan begitu. Tapi ternyata tidak. Nah, apa yang terjadi dari yang kita contohkan tadi, itulah kalimat allamanil ibtila. Allah yang ajarkan kepada kita apa yang sebenarnya harus kita sikapkan saat penderitaan, kesulitan dalam hidup kita ini terjadi saat ini. Hati-hati, ada 5 perkara yang selalu menggoda kita. Orang mukmin akan selalu menghasut. Hari ini banyak kita dibuat berperang antar sesama mukmin, ya. Sesama orang-orang yang beragama Islam saling tidak tegur sapa. Organisasi antar sesama umat Islam saling menyakitkan, kan begitu? Yang terjadi dimanapun, bukan hanya di Indonesia. Teman-teman kita yang di luar ada Sunni, ada Syiah, itu juga terjadi sama. Ini hati-hati dengan orang-orang munafik, orang-orang mukmin yang selalu menghasut. Tidak lepas dari orang mukmin, ada orang munafik. Orang munafik yang selalu ngapain? Orang munafik kan nafaqa yunafiku, hafara hufratain. Dia berada di 2 lubang. Dikejar lubang ke kanan, dia lari ke kiri dia ke kanan. Dia bilang, saya ikut kamu. Oh enggak, ternyata bukan ikut, malah membelakangi. Hati-hati yang ketiga kepada orang kafir. Orang kafir yang selalu melawan, menentang, dan seterusnya. Yang keempat, kepada siapa? Nafsu kehidupan manusia. Kita dilawankan, diperangkan dengan nafsu, keinginan-keinginan kemanusiaan kita. Antroposentrisme kita kan itu. Egosentrisme kita akan selalu muncul.
Dan itu bukan untuk penderitaan, tetapi sesuatu yang menyenangkan kita. Dan yang terakhir adalah as-syaitan. Syatana yastunu itu setan yang selalu mengganggu manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu kan doa kita untuk berlindung dari godaan setan. Padahal syatana yastunu itu sifat yang mensifati kehidupan manusia, dan sifat itu adalah sifat buruk. Maka yang ingin ta'aruf sama setan, setan itu bukan makhluk, tapi setan itu sifat yang mensifati makhluk, yaitu pada manusia, dan sifat itu menjadi sifat yang buruk. Jadi kalau hari ini kita mendapatkan rekan teman kita yang melakukan keburukan pada kehidupannya, itulah sebenarnya mereka adalah setan. Nah, di sini mari sama-sama kita bertafakuh, ya, mencari pengetahuan, memahami kehidupan kita sebenarnya. Tidak boleh ada yang sakit hati, tidak boleh ada yang berkeluh kesah di tengah-tengah penderitaan, kesulitan yang berkepanjangan saat ini, apapunlah bentuknya. Dalam dunia agama mungkin ada dan selalu akan ada penderitaannya. Dalam dunia politik demikian yang terjadi di negeri kita dan di negeri teman-teman sahabat negara kita. Dalam dunia kehidupan sosial juga sedemikian, yang ada penderitaan karena jomplang, ya, perbedaan kasta, ekonomi dan seterusnya. Dalam budaya juga sama, selalu perang tradisi dan budaya. Dalam banyak hal, jangan pernah ada sikap untuk pesimis. Allah mengajarkan kita untuk bersikap optimis, bangun optimisme hidup di antara kita. Seperti optimisme kita tadi malam, saya tidak tahu di sini tadi malam hujan atau tidak, tapi di wilayah Surabaya, Sidoarjo, hujannya cukup deras. Jadi saya cuma memantapkan hati, bismillah tawakkalna 'alallah. Mudah-mudahan Allah perjalankan pagi ini dengan cerah. Ternyata la haula wala quwata illa billah, apa yang terjadi yang hari ini kita rasakan. Menyikapi pandemi juga begitu. Siapapun dan apapun profesi kita, ya, apapun dan siapapun profesi kita, kalau Allah yang mendatangkan penyakit, kembalikanlah ini, genggaman penyakit ini ada pada Allah. Kalau Allah yang mendatangkan kita rizki, balikan dan kembalikanlah ini rizki adalah genggamannya Allah. Jadi belajar berfalsafah innalillah, belajar untuk al-fir ilallah, berlari menuju jalan kebenaran yang telah Allah tanamkan untuk hidup kita. Jadi jangan sampai di posisi dan di situasi kondisi saat ini kita justru malah jauh. Jauh artinya menghindar, menjauh dari gerakan-gerakan kebaikan untuk memupuk kebersamaan kita dalam beribadah kepada Allah. Itulah sebenarnya filosofis jamaah, ya. Kenapa al-jamaah ma'al barokah, ya? Setiap ada jamaah perkumpulan itu pasti mendatangkan keberkahan. Kan banyak contoh-contohnya dalam hadis sendiri, kalau ada satu perkumpulan jamaah begitu dan quri al-Quran, dibacakan ayat-ayat Al-Quran di dalamnya, maka Allah akan turunkan rahmat untuk mereka semua. Illa ghasyiyat alaihimur rahmah, kan begitu. Jadi ada al-jamaah itu ma'al barokah. Kita punya sakit, diabetes, darah tinggi dan seterusnya, ya. Akhirnya begitu melihat gulai kambing dengan sate kambing kan nggak berani menyentuh. Tapi kalau makannya bersama-sama, berjamaah, itu tidak apa disentuh. Asal tidak berlebih-lebihan. Motivasinya kan berbeda. Tapi kalau bapak kangen dengan gulai kambing lalu berangkat ke warung makannya sendiri, ya ini berbahaya. Ini yang berbahaya. Karena tidak ada keberkahan dalam jamaah itu tadi. Nah, kondisi seperti ini mari kita sama-sama kuatkan, bangunkan motivasi kita untuk menghadapi penderitaan, kesulitan, kesusahan yang hari ini mungkin baru Allah tampakkan tidak ada artinya apa-apa untuk Allah bagi kita. Mungkin penderitaan itu nggak ada artinya apa-apalah. Bayangkan ketika kalau di negeri kita, ya mungkin tsunami kemarin lah. Kalau teman-teman ada yang pernah ikut ke Aceh menjadi pejuang-pejuang di sana atau gerakan filantropi membantu sana, coba perhatikan susahnya seperti apa. Lihat bagaimana ekspansi ketika
Taliban di Afghanistan ya waktu itu, yang tahun berapa itu 1998-99 waktu itu. Coba lihat bagaimana kemiskinan di Ethiopia dan bagaimana penyiksaan di tempat lain. Kita masih tidak ada artinya apa-apa. Kita cuma diminta stay at home, di rumah saja. Akhirnya dampaknya ya saya lihat bapak-bapak, ibu-ibu sehat-sehat sekali ya. Termasuk saya ini tambah gemuk, tambah sehat begitu. Kan karena bobotnya bertambah. Ini bagian dari yang sebenarnya perlu kita maknai bersama. Bukan Allah itu tidak sayang, tidak mendoakan, tidak menjadikan kita hidupnya ini menjadi lebih mudah, tidak. Tetapi Allah ingin menguji siapa sebenarnya di antara kita yang semakin mendekat kepada Allah. Maka hidupkan gerakan-gerakan mendekatkan diri kepada Allah. Aktifkan gerakan-gerakan ubudiyah di antara kita, buka puasa bersama, kajian bersama, ngaji bersama, di keluarga, di masyarakat. Gerakan yang sedemikian. Bukan untuk menjauh, tetapi untuk semakin mendekatkan kita. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita sampaikan dan apa yang kita panjatkan ini memberikan satu kebaikan dan pencerahan yang mencerahkan kita, mungkin melalui doa-doa di antara kita, doa-doa orang-orang yang baik. Itu salah satu bagian daripada doa-doa yang dikabulkan oleh Allah. Masih banyak teman-teman, sahabat, kerabat kita, rekan kita, saudara kita, sesama muslim. Dan mungkin rekan-rekan kita yang lainnya yang masih diuji oleh Allah dengan penyakit. Semoga Allah angkat penyakit mereka. Allah lapangkan rizki dan Allah mudahkan segala urusan dalam hidupnya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultani. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma sahhil umurana wa umur walidayna wa umur abnaina wa banatina wa umur jamil muslimina wal muslimat ma damatis samawati wal ard. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.